foto atau kaset kai foto. Cantik musuh. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kayaknya yang ramai di meja bagian ini saja. Boleh tepuk tangan buat teman-teman kita grup ini. Sekali lagi, Sampurasun. Iya, alhamdulillah Akang Teteh, Bapak Ibu, hari ini kita berkumpul di The Pavilion Hotel untuk melaksanakan kegiatan workshop fotografi dan pembuatan naskah sambutan. Boleh tepuk tangan dulu untuk Humas Kota Bandung. Luar biasa semangatnya Pak ya. Ini kayaknya besok dapat penghargaan di meja ini. Door prize ya besok ya. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, teman-teman dari Humas Kota Bandung, saat ini kita akan memasuki kelas, tapi tentunya setelah pembukaan. Dan untuk itu, sebelum kita memasuki acara hari ini, saya mohon Bapak Ibu Akang Teteh untuk berdiri bersama-sama, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami persilahkan duduk kembali. Baik Bapak Ibu, Akang Teteh, selanjutnya sebelum kita memulai acara, ada laporan kegiatan yang akan disampaikan oleh Kasubag Humas Liputan dan Dokumentasi Humas Kota Bandung, tentunya Bapak Mewan Kartiwa. Boleh tepuk tangan yang meriah buat Bapak Mewan Kartiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hapunten kasadayana kumargi abdi bade nyarios ngangge bahasa Indonesia. Meskipun di hari Rabu ini mestinya kita menggunakan bahasa Sunda gitu. Kan laporannya disusun pakai bahasa Indonesia. Laporan kegiatan satu, latar belakang. Bagian Humas Setda Kota Bandung merupakan salah satu bagian yang baru yang ada di lingkungan Setda Kota Bandung. Hal tersebut sesuai dengan PP nomor 18 tahun 2016 dan Perda Kota Bandung nomor 8 tahun 2016. Di antara tugas pokok dan fungsi bagian Humas adalah melakukan peliputan dan dokumentasi kegiatan pimpinan, baik itu Wali Kota Bandung, Wakil Wali Kota Bandung maupun Sekda, maupun OPD baik berupa foto dan video. Selain itu juga menyediakan sambutan untuk pimpinan maupun OPD yang membutuhkan.
Perkembangan dunia fotografi terus berkembang dan semakin maju. Begitu juga dengan teknik atau tata cara pembuatan sambutan. Berdasarkan hal tersebut, maka aparatur yang ada di bagian Humas Setda Kota Bandung perlu untuk dapat mengikuti perkembangan hal tersebut dan menambah wawasan mengenai hal tersebut. Sehingga perlu diadakan workshop bagi aparatur bagian Humas Setda Kota Bandung mengenai fotografi dan pembuatan sambutan. 2. Nama kegiatan, workshop fotografi dan pembuatan sambutan. 3. Tujuan kegiatan. Tujuan kegiatan workshop fotografi dan sambutan ini adalah sebagai berikut. Bagaimana menambah pengetahuan mengenai perkembangan dunia fotografi, menambah pengetahuan mengenai teknik dan tata cara pembuatan sambutan, dan yang terakhir adalah dapat mengaplikasikan atau menerapkan pengetahuan yang kita dapatkan hari ini dalam pekerjaan kita sehari-hari. Materi yang akan disampaikan yaitu oleh kebetulan untuk hari ini ada 2 orang. Untuk fotografi itu kebetulan udah datang dari Kang Galis Dayu, ini dari pengajar juga, dan kemudian yang punya air fotografi ya kan. Nah, yang kedua untuk sambutan yaitu dari Bapak Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, kebetulan belum masih dalam perjalanan, yaitu dari Bapak Dr. Andes Muhammad Abdul Haq, MHum. Untuk mengenai nanti dari Bapak Kepala Balai itu mengenai bagaimana public speaking yang akan membantu kinerja dari konseptor tersebut. Kemudian pesertanya adalah dari para pegawai dari bagian Humas Setda Kota Bandung. Anggarannya dibebankan kepada anggaran DPA bagian Humas Setda Kota Bandung. Mungkin demikian laporan kegiatan workshop fotografi ini bagi aparatur di lingkungan bagian Humas Setda Bandung, dan kepada Bapak Kabag Humas Bapak Yayan Ahmad Bilyana untuk memberikan arahan dan sekaligus untuk membuka acara workshop ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Keprokan Sigajapati. Bapak Ibu yang saya hormati, saya memilih hari ini untuk melaksanakan pelatihan karena memang hari ini kita tensi kegiatan kita sedikit berkurang karena pimpinan kita Pak Wali sedang di luar dinas gitu ya. Tetapi saya titipkan ke Pak Mewan dan teman-teman yang lainnya ya, tolong tugas-tugas yang ada hari ini jangan sampai terbengkalai, apakah itu tugas sambutan ataupun tugas meliput pimpinan. Tahu foto yang bagus, harus tahu sambutan yang salah, harus tahu konten yang nggak baik. Karena Bapak dan Ibu yang akan bertanggung jawab ke dalam, dan saya bertanggung jawab keluar. Jadi kalau jelek itu saya yang akan dipertanggungjawabkan. Tugas-tugas kita sangat sensitif Bapak dan Ibu ya, tidak seperti tugas-tugas yang lain. Tugas bagian lain, tugas dinas lain, tugas di kewilayahan. Kalau salah ya hanya mereka sendiri yang tahu dan pimpinan. Tetapi kalau kita salah satu kata, salah satu huruf, salah satu kalimat, dunia yang tahu. Benar bahwa salah nulis huruf SKT, dunia yang tahu Pak. Bikin foto yang jelek, dunia yang tahu. Oleh karena itu saya titipkan kehati-hatian yang paling utama. Tolong Bapak dan Ibu ya, semakin lama Bapak Ibu memeriksa, semakin lama Ibu berkecimpung dalam dunia ini, akan semakin tahu mana titik salah. Tapi Bapak semakin cepat Bapak berlatih, ikuti pelatihan ini, akan semakin cepat juga Bapak tahu titik-titik yang krusial. Oleh karena itu saya minta sekali lagi, ini pelatihan yang kami cari-cari celah waktunya, tidak ada waktu yang lain, tolong manfaatkan sebesar-besarnya. Kemudian prinsip yang kedua setelah kehati-hatian adalah kecepatan. Nulis sambutan, nulis rilis, bikin foto, bikin video, kalau tidak cepat itu akan menjadi hal-hal yang mubazir Pak. Sambutan buat besok pagi, selesai buat besok siang. Sambutan buat besok pagi, selesainya siang. Itu juga akan menjadi hal mubazir. Rilis yang diperlukan hari ini, keluar nanti malam, itu juga akan hal yang mubazir. Nah, ini juga saya minta ke Bapak dan Ibu, tolong, karena dunia pers itu dunia yang bergerak begitu cepat.
Ibu Bapak coba baca detik ini kalau saya lagi pidato di sini itu dia langsung naik di beritanya. Karena semakin berita itu cepat naik, berarti semakin akan banyak dibaca orang. Kemudian yang ketiga prinsipnya tadi hati-hatian, dua kecepatan, ketiga adalah sensitivitas. Harus sensitif dengan keadaan Bapak dan Ibu. Kenapa harus sensitif? Karena Bapak Ibu harus tahu ini akan menjadi potensi berita yang menjadi viral. Segera ambil langkah-langkah. Ini akan menjadi berita yang menjadi daya tarik. Oke, segera ambil langkah-langkah. Ini akan menjadi berita negatif, bikin kantornya. Gitu. Ya, kemarin saya minta begitu Pak Wali keluar negeri, saya meminta bikinkan rilis. Oke. Ketika rilis sudah selesai, itu orang berhamburan mencari Pak Wali keluar negerinya apain. Gitu. Kalau kita tidak bikin rilisnya, ya, nanti akan timbul berita jelek bahwa Pak Wali datang pergi ke luar negeri hanya sekedar jalan-jalan, hanya sekedar buang-buang uang. Padahal beliau ke sana ada letter of intent, ada kerjasama, ada juga undangan menjadi narasumber dan biayanya bukan dari APBD, biayanya itu dari pemerintah sana. Nah, ini tolong prinsip-prinsip ini Bapak dan Ibu, karena kita sebagai humas ya, tolong benar-benar dipegang teguh. Jadi jangan sampai Bapak Ibu kuku lutus kalau saya telepon terus, ini udah selesai belum selesai? Karena kita dibutuhkan kecepatan. Kemudian prinsip yang lain adalah Bapak dan Ibu profesional. Ya, kita ini tahun yang sangat panas. Kenapa dikatakan panas? Coba ada yang tahu? Tahun politik, karena ini tahun politik. Dan ketiga-tiganya bos kita itu masuk ke dalam bursa. Bapak dan Ibu kita nggak punya niat, tetapi dari sudut pandang foto, dari sudut pandang video, dari sudut pidato dan sebagainya, ya, kemudian ada sesuatu yang menjurus, ini akan sedikit berbahaya. Kita tidak ada kata lain, kita harus profesional. Kita layani mereka semua sesuai dengan SOP yang kita miliki. Saya kira itu Bapak dan Ibu. Kemudian saya minta kepada teman-teman yang membuat rilis, teman-teman yang membuat foto, teman-teman yang membuat video, produk yang kita buat itu ya dipergunakan oleh pimpinan. Produk yang kita gunakan itu adalah atas nama wali kota. Jadi apa? Yang tadi prinsip kehati-hatian harus kita laksanakan. Yang kedua, Bapak dan Ibu, saya minta jangan malu-malu. Ya. Kalau Bapak Ibu nulis rilis, jangan malu-malu, tanyakan ke narasumber. Kalau wali kota narasumber, tanyakan saja. Karena kerja kita seperti wartawan. Kerja kita seperti wartawan. Kalau misalnya rilisnya kita tulis malu-malu, akhirnya apa? 5W 1H-nya tidak tercover. Jadi nulis rilis asal syarat kumpul, asal ini karena disuruh. Tetapi kalau Bapak nulisnya, tanyakan ke wali kotanya, tanyakan ke narasumbernya, ya, gali informasinya seluas-luasnya, 5W 1H-nya tercapai, insya Allah rilisnya akan dipakai orang. Dan saya akan senang sekali kalau rilis kita, sambutan kita sampai dipakai orang. Begitu juga moto Bapak dan Ibu ya. Saya lihat foto masih ada yang jauh-jauh gitu moto. Nggak berani tampil ke depan cepat keluar. Saya pernah lihat si Kang Prima itu sampai ketendang kunon Kang kapungkur teh di Jalan Braga ya. Itu saking mengambil angle yang baik. Maksud saya harus ngotot seperti itu. Saya lihat pamewan di siku kupas pampres. Kalau kita tidak dapat fotonya, ya kita yang ditanyakan. Contohnya foto dengan Ratu Swedia kok nggak ada. Satu mungkin karena momennya yang tidak dapat, kedua mungkin karena kita tidak ngotot. Oleh karena itu minta ke Bapak adik-adik sekalian, Bapak sekalian, kengototan kita kerja seperti wartawan. Jadi kalau ada yang marahin Bapak karena Bapak nanya ke narasumber, bilang ini kata kabar humas. Gitu. Ke Pak Wali, lamun Pak Wali ngomong, "Kunaon ieu loba nanya?"
bilang saya yang nyuruh. Gitu. Kenapa? Karena kita butuh rilis yang baik, foto yang baik, video yang baik, tidak asal cetak, tidak asal jadi, tidak asal jepret. Saya ada beberapa kali saya dikomplain oleh pimpinan. Komplain pimpinan kepada saya adalah ketika foto itu diambil tidak simetris, kemudian tidak pada angle yang baik, kemudian yang kedua karena sambutan tidak mempunyai konten yang bagus, hanya basa-basi saja. Karena rilis tidak mengandung 5W dan 1H, akhirnya rilisnya tidak dipergunakan oleh wartawan. Nah, ini kesempatan yang baik adik-adik ya untuk meningkatkan kompetensi. Kami ucapkan selamat. Saya sebisa mungkin akan nongkrong di sini karena saya juga harus tahu, harus bisa. Ya, rilis yang bagus itu seperti Bapak. Minimal saya bisa ngoreksi. Ya, Bu Ruri juga bisa ngoreksi bagaimana sambutan yang baik dan bagus. Karena kalau saya tidak mengoreksi, bisa mengoreksi rilis, Bu Ruli tidak bisa mengoreksi sambutan, atau Pak Mewan tidak bisa mengoreksi foto, ya semuanya kita akan salah. Saya kira itu, Bapak dan Ibu, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aba-aba nih. Siap. Aba-aba. 1, 2, 3. Nah, tarik nafas, tahan perut. Rasul. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat Humas Kota Bandung di acara workshop fotografi ini. Jadi sebenarnya ini udah ada Kang Mewan, sahabat saya juga, yang sebenarnya udah nggak perlu diajarin. Jadi nanti kita silakan saja saling berbagi begitu, karena intinya adalah kadang-kadang fotografi itu suka ada yang bolong gitu. Nah itu yang fungsi workshop seperti ini juga saling melengkapi. Sebelumnya saya ini buat ice breaking dulu aja, jadi kita lihat video. Ini video yang dibikin dengan teknik stop motion gitu, dan dibuat dari 6.000 foto gitu, dan ini juga salah satu bentuk kreativitas yang mungkin barangkali nanti bisa diaplikasikan di bagian Humas Kota Bandung. Mangga Kang. Terus Joker gitu kan, Spider-Man. Udah ini kan sih bikin kostumnya apa segala macam gitu ya. Tapi ini bentuk kreativitas gitu. Jadi memang ya unik lah gitu. Tiap orang tuh pasti fotografer itu punya kreativitasnya masing-masing. Kalau di bidang advertising fotografi itu bahkan ya udah kayak apa ya, bohong gitu ya, foto bohong, tapi ya itu tujuannya kan untuk jualan gitu. Sebagai contoh misalnya kayak ini kan iklan Handyplus nih, Handyplus. Jadi nggak usah khawatir lah nanti luka-luka gitu, nanti ada Handyplus gitu kan. Tapi kan ya itu di iklan gitu. Atau misalnya ini gitu kan, wah cukur jenggot saking tajamnya gitu loh kan. Itu sah-sah saja. Terus atau ini dia iklan ini semir sepatu, jadi penjahatnya bisa diintip gitu loh kan. Nah, itu kan kadang-kadang ide ya di dalam atau ini gitu ya, jadi dia mimpi punya Harley Davidson barunya. Atau misalnya ini kan iklan apa makanan kucing gitu kan, jadi wah kucing tuh bisa ngejar rusa gitu kan. Atau ini iklan sampo gitunya, jadi macan jadi gelis. Nah di advertising itu sih sah-sah saja gitu. Kreativitas itu memang betul-betul bebas. Oke? Nah lalu yang terakhir, guna fotografi sebenarnya kekuatan sosial gitu. Sebagai contoh, next ada fotografer namanya JR, dia nggak suka disebutkan namanya, dari Prancis gitu. Next, dia bilang bahwa saya itu pemilik galeri terbesar di dunia, karena dia memamerkan karya-karya fotonya itu di ruang-ruang publik dan ilegal gitu loh, nggak pernah izin lah istilahnya mah. Jadi habis gini misalnya, dan yang menarik tuh salah satu proyeknya judulnya Women are Heroes, jadi perempuan adalah pahlawan. Karena dia pengen mengangkat derajat wanita yang misalnya guru yang gajinya rendah, pemulung, semuanya profesinya wanita. Dipamerin di ruang-ruang publik kayak gini. Terus kayak gini. Ya, jadi Moon Satpop
Dah? Ya, kalau sudah kita langsung praktek. Tugasnya apa kan? Itu tadi yang tugasnya itu, jadi silakan saja membuat sebuah apa namanya, foto gitu ya, tapi bukan satu ya. Jadi coba bikin ya maksimal 12 foto lah gitu ya. Maksimal 12 foto, kayak bikin foto cerita gitu. Lalu itu apa prosesnya tadi? Ada tentukan topik, temanya apa. Lalu yang kedua temukan subjeknya, baru yang ketiga secara teknis lah gitu loh. Jadi nanti istilahnya jangan males motretnya, jadi cuma begini aja ya, sekali-sekali sambil jongkok atau naik tangga gitu, supaya mendapatkan angle yang berbeda. Kelam. Kelam. Tapi itu nanti kalau udah setahun panjang. Apa gitu yang merasakan dampak dari limbah? Ya dari ini aja ya, dari atas aja. Ini maju ke depan kan, bisa. Nanti dinilai, dipunten ya, bisa 8 nyontek atau 7 jujur. Mangga, Kang Khalil. Dari belum. Kalau nggak nyusun ya oke, nanti tinggal di ini aja kan, nanti tinggal di apa namanya, ditunjuk aja misalnya foto pertama mana gitu, kalau memang mau harus khusus. Ya udah. Mangga Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ini saya mengambil tema dalam rangka memperingati HUT ke-72 Indonesia ya. Jadi ya ngambilnya yang gini-gini aja, nggak butuh karena apa ya, yang kelihatannya cuman ini gitu, pikiran cuman sedikit ya, ada bendera-bendera selain, soalnya kan banyak teman-teman yang ngambil trotoar, jadi ngambil saya pedal. Terus kenapa gambarnya ini sebenarnya kurang ini kan, tapi kan kata si Akang juga tadi ya, bukan masalah jelek atau bagusnya, tapi kan foto ada dua, bagus dan bagus sekali ya. Jadi ya udah segitulah. Ya silakan belajar mengomentari gitu keseluruhan. Oke. Ada yang mau? Ya kita komentarnya nanti ya, skip kita semua. Oke, kita kasih applause yang meriah. Udah nggak usah diumumin. Kasih ambil temanya tentang gadget, jadi gadget ya. Kebanyakan orang teh kalau mau ngumpul sendiri pasti megang gadget sibuk sendiri-sendiri gitu. Kayak gini ya, kita bisa teh masih gadget lebih diutamakan daripada si ngobrol ya. Sama kalau sendiri juga pasti gadget ngumpul nih. Terus teh motor saja motor sampo. Ada yang naik motor, jadi pesan sosialnya apa lu? Kalau ada sih teknologi jangan sampai mengatas manusiaan. Jadi sebenarnya Mantap. Wartawan setelah dimarahin ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rijal. Saya ngambil ini karena dibatasi jalan Riau. Saya ngambil itu aktivitas lah.
saat itu gitu ada yang ini apa lawan arah. Terus nah ini kan salah satu pejalan kaki gitu, saya ngambil detailnya aja gitu. Ngambil detailnya aja. Nah, terus ini data ini sebenarnya nggak apa ya, bukan sepantasnya barang gede tapi pakai potong. Terus ini ya aktivitas karena mungkin karena banyak ini suka beca nggak Pak Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maiwan. Ya, kebetulan di Umas sejak 2006. Belum pindah-pindah gitu. Kebetulan tadi saya melihat rekan-rekan banyak mengambil fotonya yang di sekitaran pavilion, dan saya lihat ada seorang penyapu. Tadi sempat nanya sedikit, dia Nengsi, umurnya 29 tahun. Nah, dia tinggalnya di Cimuncang. Kebetulan dia pegawai di Pemkot Bandung, kebetulan di PD Kebersihan. Dia pegawai harian lepas setiap hari. Nah, tugasnya memang menyapu di Jalan Riau antara perempatan KFC sampai Jalan Banda. Saya mengambil beberapa momen dia dengan peralatannya, kemudian saya lihat ini ada orang nyapu tapi dia seenaknya aja gitu, kemudian nyapu di depan hotel, dan ada sama ini di hotel dengan aktivitasnya dia sebagai penyapu. Ini khas peralatan dan hasilnya seperti ini. Hasilnya, kalau ya jalannya juga mungkin agak, nah yang saya suka dia itu meskipun dia penyapu tapi dia tidak lupa sebagai wanitanya, dia membawa tasnya, tas fashion seperti itu. Ya, ini hasil ya dari ujung sana sampai ujung sini itu daun-daunnya sebanyak itu. Nah, dia bekerja dari kebetulan dia shiftnya shift siang. Nah, hari ini dia kebetulan shift siang seperti itu. Mungkin sekian dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang keluar lagi. Ini sebenarnya foto dokumentasi, tapi sedikit juga berbagi soal pengalaman saya soal foto dokumentasi itu kan nggak selamanya bisa. Kadang kita perlu isi, ada beberapa yang malah udah mulai dicampuri dengan urusan pungli. Ini saya sebagai orang komunitas juga, kebetulan kalau soal foto di hotel itu, motret di dalam hotel itu bagi saya adalah hal yang jarang. Oleh karena itu saya kadang pengen mengabadikan suasana di dalam hotel yang dimana saya sebagai orang biasa sebelumnya nggak pernah bisa motret di sana tanpa harus bayar JPT. Jadi di kacamata saya hal-hal kayak ini bisa dibilang agak mewah. Ya. Yang satu lagi saya ngambil mengenai road safety, beberapanya soalnya ini udah ada penyelamatnya. Soalnya saya perhatiin beberapa orang tuh ada orang yang masih pakai helm tapi belum diklik, dan ini malah jadi kayak kampanye gitu ya. Tapi ini juga concern saya kalau buat di jalanan, terutama kakak saya juga pernah kecelakaan soalnya. Ada yang crossingnya bahaya, ada yang lawan arah juga kayak tadi mungkin soalnya dia kayak hijau. Oke, ada lagi? Beda? Ini ada yang mau komentar? Jeli. Jeli ya, Jadi kalau itu nggak diklik gitu. Terus Nah. gua aja Jadi sekitar lebih dari setengahnya udah pada diklik kok. Rata-rata yang dari klik itu yang ditiung sih. aduh. Dan Oke, kasih close yang Kalau nggak salah praktek ya di jadwal ya dulu semalam. Pas anak-anak udah motor saya juga kan pengen kan kebagian kamera kan ya setelah terus pas anak-anak udah beres saya ngambil di sini cuma katanya ngambilnya cuma 2 menit dan jadi kebenaran banget ngambilnya tuh pas anak-anak sekolah keluar, jadi temanya mungkin after school ya. Jadi
saya pengen Bisa judul nunjukin film. pengen nunjukin Kayak judul serial TV. pengen nunjukin ekspresi anak-anak gimana sih udah sekolah tuh pulangnya ekspresi mereka. Terus di situ saya ngeliatnya ada ya anak-anak yang emang senang sendiri, maksudnya itu individu, terus ada juga yang berkelompok, misalnya kayak ini mereka berdua, ada yang berkelompok, ada yang ini, terus saya juga mikir itu sebenarnya lebih masuk ke human interest atau street foto ya, foto jalanan. Kan kalau foto jalanan itu lebih ke menunjukkan realitas yang terjadi di jalanan. Nah kalau human interest itu mengungkapkan kita tuh bisa berempati atau enggak sih melihat foto ini kayak gitu. Sudah gimana saya melihat muka sudah gitu. Muka saya semua. Saya akan menjelaskan tentang wanita. Wanita di dalam hidup itu foto pertama balik lagi. Oh iya, balik lagi. Nah ini senyumannya gitu. Ini mah modus. Nah ini di bawah bunga ada bunga. Jadi wanita tanpa aktivitas tanpa laki. Lagi. Nah, senyumannya. Jadi ya gitu aja. Ada I love you. Kalau ada pantun. Gimana pantunnya? Oh ya, 1 titik minum jamu. Kita cantik, Moka jadi milikku. Lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi. Bebas.